Kita ulang lagi bacaannya ya. Dari a'udzu terus sampai ayat 5 kayak kemarin. Nanti kalau udah lancar benar baru kita lanjut. A'udzu, daknya gigit jangan lupa. Ujung lidah ditaruh di bagian gigi atas. Jadi ujung lidahnya ditaruh di bagian atas. Saya sering menyebutnya digigit, tapi sebetulnya bukan digigit. Lidahnya, ujung lidah ditempel ke gigi atas. Billahi minasy-nya tebelin. Dibiasain, dipaksa. Orang-orang kadang masih suka baca tipis saja ya. Ujung lidah ditempelin di bagian atas. Beda sama sin. Kalau sin tipis di bawah. Kalau sin kecil kita nyebutnya sin tipis adanya di bawah. Tapi kalau shin tebal adanya di atas. Supaya keluar tafashi. Ya, suara yang berhembus seperti embusan ombak. Nasyaipo. Tonya sama ya, taruh di ujung lidah juga, ya, taruh di depan sini. Syaitonir rajim. Ingat ro-nya jangan tebal-tebal, ya, jangan jangan nir, jangan terlalu banyak getarannya. Nir rajim. Nah ini baru sin tipis, lidahnya taruh bawah. Bismillah, ya, antara pangkal gigi bawah dengan gusi. Bismillah, nasta'in, mustaqim. Kalau S kita, S Indonesia itu di atas. Ya, sering saya sampaikan, S-nya kita tuh di atas. Saya, S, saya. Kalau huruf hijaiyah, sin-nya di bawah. Saya, jadi lebih tipis. Saya suka susu di bawah. Tapi kalau S kita, S Indonesia di atas. Saya suka susu. Itu bedanya. Yasin, ya-nya 2, sin-nya 6. Ya-nya mad harfi mukhaffaf ya. Hayun tohrun, haya toharo. Kalau yang sin-nya mad lazim harfi musybah ya. Naqasa asalukum. Wal Qur'anil Hakim. Nah, kemarin udah banyak yang bisa. Jangan kaf, jangan kur. Jangan Apa bedanya qaf sama kaf? Kalau qaf, ya, kalau kita ngucap qaf, Pak, pangkal lidah ada di atas, ujung lidah di bawah. Ini qaf. Kalau kaf lurus. Ini kaf nih. Kenapa kita jadi kaf kur? Nah, karena dari pangkal lidah sampai sini lurus. Wal Qur'anil itu kaf tuh. Ya. Mustaqim. Nah, karena lurus. Ini yang di belakang pangkal lidah dinaikin. Wal Qur'anil Hakim. Ya. Posisinya nempel jadi gini. Ya, jadi langit-langit atas nempel posisinya. Ya, jadi jangan sampai lurus begini. Kalau lurus di bawah begini, nanti yang keluar adalah kaf, bukannya qaf. Innaka, nah ini baru kaf ya. Innaka laminal mur, ro-nya tebel karena jatuh setelah rokat domah ya, tafkhim mursalin, sinnya tipis. Anda shotnya monyongin, tim mustaqim. Tanzi, zai ujung lidahnya taruh bawah sama antara gusi dengan pangkal. Ya, jangan tanjilal ajijir rohim, itu jim itu. Ya, orang zaman dulu mah ngambil gampang aja. Tanjilal bukan tanjilal, tanzi taruh bawah ya, sama kayak tadi. Antara gusi sama gigi bawah, tanzilal azizir rohim. Baik, saya baca nanti baru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tarik nafas 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah
Rahmanir Rahim. Baik, nafas 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Rohnya jangan mantul, jangan wal re itu mantul. Jangan dibiasain ya, roh bukan kol-kolah. Jangan wal re itu mantul namanya. Wal bersih, nil hakim ha tipis. Jangan ngebas. Jangan ha. Bukan hakim, bukan ha tipis. Wal bersih. Wal bersih. Wal Qur'anil Hakim. Tarik nafas 1 2 3. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal sama kayak tadi tebal ya. Tebal. Innaka laminal mursalin. Tarik nafas. Sama, jangan mantul, jangan mursalin, nggak boleh. Minal mursalin bersih, minal bersih ya. Saya ulang. Innaka laminal mursalin. Tarik nafas 1 2 3. Innaka laminal mursalin. Ala siratim. Pokoknya monyong ti. Bukan tim. Kalau tim tak. Sirotol. Nah, monyong ya. Siratim. Tim. Ala siratim mustaqim. Tarik nafas 1 2 3. Ala siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim. Ifa nun mati ketemu zai ya. Ifanya biasa hakiki. Zai jangan tanji. Zilal azizir rahim. Tarik nafas 1 2 3. Oke. Kita sambung tafsir Yasinnya. Halaman 3 baris kedua. Wa fi lafdi Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa fi lafdi Yasin, adapun pada lafaz Yasin ya. Pada lafaz Yasin itu khamsatu aqwalin, ada 5 aqwal pendapat ya, qaul. Ada 5 pendapat tentang Yasin. Itu diambil dari mana? Qala berkata ba'dul mufassirin, ba'du sebagian mufassirin ahli tafsir. Sebagian ahli tafsir, ini pendapat yang pertama ya, mengatakan Yasin adalah itu ya insan. Jadi diambil dari kata ya insan. Wa adatul Arabi, dan adapun adatnya orang Arab ya, adatnya mereka nih orang Arab atau kebiasaannya orang Arab, annahum sesungguhnya mereka itu yakhuduna mengambil min kulli kalimatin dari setiap kata harfan 1 huruf.
Jadi orang Arab tuh kalau nyingkat kata, satu kata diambil satu huruf. Summa yatalafaduna, kemudian mereka melafadzkan bihi dengannya. Ya, wa ya'khuduna, maka kemudian diambillah min ya'in nidai, dari ya nida. Ya, tadi yasin ya insan. Kan tulisannya ya insan. Ya itu panggilan kan? Ya insan artinya wahai manusia. Ya itu ya kalau kita sama. Ya Sugianto kan gitu. Wahai Sugianto. Nah, itu dalam bahasa Arab namanya ya nida. Ya, kata munada, kata panggilan. Ya nida diambil ya-nya. Wa minal insani, dan dari lafaz al insan sinan diambil huruf sinnya. Faraqubuhuma, maka diambillah keduanya, dipakailah keduanya, ya digabungkan keduanya. Fasoro, maka jadilah ya insan tadi menjadi yasin. Ini pendapat yang pertama, ya, diambil dari kata ya insan, ya, ya-nya ya, sinnya diambil dari kata insan. Insan kan ada sinnya kan? Ada sinnya. Wal muradu, adapun yang dimaksud minhu dari lafaz ya insan, yaitu ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini kan Quran soalnya diberikan kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau ada panggilan ya insan, wahai manusia, ya pasti Nabi Muhammad. Ya kan, gak ada lagi, sebab Al-Quran diturunkan memang untuk Nabi Muhammad, gitu kan, baru kemudian disebarkan kepada umat. Itu pendapat yang pertama. Waqala, dan berkata lagi, ini pendapat yang kedua. Ba'dul mufassirina, sebagian mufasir, ahli tafsir. Al-muradu, adapun yang dimaksud minhu daripada lafaz yasin, itu ya sayyidal mursalin, diambil dari kata ya sayyidal mursalin, ya. Sayyidah itu pimpinan, mursalin artinya para rasul. Jadi pimpinannya para rasul. Siapa? Nabi Muhammad lagi, sama aja. Ya, diambil dari kata ya sama sin. Sama. Kalau tadi insan, kalau ini sayyid. Ya, karena Nabi pernah bersabda, ana sayyidul anbiya wal mursalin. Saya ini adalah pimpinannya para nabi dan para rasul. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, waqala, berkata ba'duhum, sebagian ulama, yasin itu ismun, adalah nama min asma'il Quran, dari berbagai nama Quran. Ini pendapat ulama yang ketiga nih, bahwa yasin diambil dari kata atau dari nama Al-Quran itu sendiri. Kan Quran punya nama banyak, Pak. Ya, apa aja? Tahu nggak? Alkitab, Al-Furqan, Al-Haq, apa lagi? Al-Huda. Ya kan, nama Quran kan banyak, panggilannya. Namanya Quran, tapi punya panggilan Al-Furqan, pembeda antara hak dengan yang batil. Al-Huda, petunjuk. Ya kan? Makanya yang suka kita baca tuh, dalikal kitabula raiba fi hudal lil, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang yang bertakwa, petunjuk bagi orang yang beriman. Karena Al-Quran punya nama panggilan juga, namanya Huda. Alkitab, bacaan, banyak ya. Nah, di antara nama-nama Quran tersebut, menurut pendapat yang ketiga nih ulama, itu ada nama Yasin. Jadi Yasin itu nama lain dari Al-Quran. Yang keempat, waqala ba'duhum, dan sebagian daripada ulama, daripada mereka mengatakan Yasin itu ismun, nama min asma'illahi ta'ala, dari asma'nya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi diambil dari asma'ul husna, ya, diambil dari kata asma'ul husna. Itu pendapat yang keempat. Pendapat yang kelima, waqala, berkata ba'duhum, sebagian daripada ulama, daripada mereka, Yasin itu ismu surati, yaitu nama surat. Ya, si Yasin itu ya nama surat udah. Gitu. Ya sama kayak Al-Baqarah, Al-Fatihah, ya surat Yasin maksudnya. Wa dzakara, dikatakan fi tafsiril istirabadi, dalam kitab tafsir al-istirabadi, anna lillah, sesungguhnya Allah memiliki arba'atu alafi ismin, 40.000 nama. Alfun, adapun 1000, alfun itu 1000,
minha daripada nama tersebut, 1000 dari 4000 namanya Allah itu la ya'rifuhu, tidak ada yang mengetahuinya ghairullahi ta'ala, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi dari 4000 itu 1000 nggak ada yang tahu kecuali Allah. Allah kan punya banyak, yang kita tahu kan cuma 99 itu, Pak. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu, Al-Malik, Al-Qudus itu ya. Aslinya dalam kitab tafsir As-Sirobadi ya disebutin itu ada 4000 ya, Asmaul Husna itu sebetulnya 4000. Cuman yang 1000 cuman Allah yang tahu. Wa alfun, dan ada pun yang 1000 minha dari 4000 itu la ya'rifuhu, tidak ada yang mengetahui ghairul malaikati, kecuali malaikat. Nah, 1000 lagi nggak ada yang tahu tuh kecuali Allah sama malaikat. Ya. Wa alfun, dan ada pun yang 1000 ya, 1000-nya lagi berarti udah 2000 ya, tambah 1000 lagi fil lauhim mahfudzi, ada di lauhim mahfud. Udah berapa tuh? 3000 ya. Wasala sumiatin, sedangkan yang 300 itu fit Taurati, ditaruh di dalam kitab Taurat. Jadi berapa tuh? 3300. Wasala sumiatin, dan 300 lagi fil Injil, ditaruh dalam kitab Injil. Jadi berapa? 3600. Wasala sumiatin, dan 300 laginya fi Zaburi, dalam kitab Zabur. Jadi berapa tuh? 3900. Wa mi'atun, dan sedangkan 100 sisanya minha dalam asmaul husna itu yang kita tahu fil Qur'ani, ada di dalam Al-Qur'an. Tis'atun wa tis'una ya, 99-nya itu zahiratun, tampak, terlihat ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu ada. Tapi wawahidun, satu nama Asmaul Husna Allah minha dari Asmaul Husna Allah itu khafiyun, tidak tampak. Wahwa, adapun ya nama yang tidak tampak itu al ismul a'zamu, isim a'zam, isim yang besar, nama yang luhur, nama yang tinggi. La ya'rifuhu, yang tidak ada mengetahui illal anbiya'i, kecuali para nabi, wal mursaluna, dan juga para rasul. Jadi kalau seandainya kitab Taurat itu masih ada, Pak, kitab Zabur masih ada ya. Sekarang orang ngaku ada ya ada, tapi bukan asli lagi, bukan orisinil ya. Kalau yang orisinal kan udah yang di zaman Nabi Musa, Nabi Isa itu. Kalau seandainya ada, mungkin kita tahu Asmaul Husna bukan cuma 100, 99 plus 1 Allah 100 kan jadinya. Mungkin lebih dari itu, karena di Asmaul Husna yang ada di Taurat aja 300, di Zabur 300, di Injil 300. Minimal kita manusia tuh tahu Asmaul Husna itu 1000 minimal. Cuman ya berhubung nggak ada ya kan, kitabnya udah nggak ada, ya udah akhirnya yang kita tahu ya cuman 99 itu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Jabbar, ya terus sampai Zul Jalali wal Ikram ya, sudah 99 itu. Nah itu kalau dalam kurung berarti ayat ya. Ala siratim mustaqim. Nah ini penafsiran tentang ayat ala siratim mustaqim. Ini kan kemarin penafsiran tentang Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Makanya di sini disebutkan yang tahu itu cuman para nabi, para rasul. Ala siratim mustaqim, atas jalan yang jejak ya, istiqomah, ajak, mustaqim, lurus. Al-muradu adapun yang dimaksud minas sirati, dari lafaz sirat ya, jalan, maksudnya apa sih? Dinul Islami, yaitu agama Islam. Jadi yang dimaksud dengan ala siratim mustaqim adalah agama Islam. Yakni maksudnya ya Muhammadun, wahai Nabi Muhammad, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau adalah termasuk golongan rasul. Wa dinuka, dan agama kamu itu dinul haqqi, adalah agama yang hak, agama yang benar ya. Hak itu artinya benar. Dinul haq, agama yang benar. Wal islamu, dan agama Islam, ya udah tuh agama kita ya agama Islam. Wal kufaro, sedangkan orang-orang kafir itu ala dinin batilin, berada pada agama yang batil ya, lawannya hak batil. Kalau hak benar berarti kalau batil salah ya.
Jadi kita harus pede, harus yakin. Walaupun semua agama menyatakan mereka agama yang benar, nggak apa-apa, nggak usah ribut maksudnya. Agama A mengatakan agama saya paling benar, silakan. Agama B mengatakan agama saya paling benar, silakan. Kita pun orang Islam harus yakin berkata bahwa dinul Islam, agama kita adalah agama yang benar, agama yang hak. Ini tauhid, Pak. Dan jangan pernah bilang bahwa semua agama benar. Yang benar punya kita gitu. Nah, iya. Nggak boleh kita ngomong gitu, agama semua benar. Sekarang kan toleransinya udah kebablasan. Semua agama benar kok, nggak boleh. Pemiliknya mengaku benar silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau ngomong semua agama benar, ya rugi kita, Pak. Jadi kita ikut juga. Iya, berarti kita sama aja dong. Lah kita sholatnya 5 sehari, ada agama yang sholatnya cuma seminggu sekali, masa dia juga benar? Kan begitu. Dia sembahyangnya seminggu sekali, ya kita pindah aja ke situ kalau sama-sama benar. Ngapain kita yang susah-susah kayak gini, harus sedekah, harus puasa, sampai mandi segala macam. Kalau semuanya benar, kenapa gak kita pindah aja agama sebelah? Kan begitu. Nah, makanya nggak boleh. Kita setiap pemeluk agama ya harus meyakini agamanya benar. Agama A harus yakin agamanya dia benar, gak apa-apa. Itu toleransi sebetulnya di situ. Kamu menganggap agama benar, silakan. Kamu menganggap agama benar, silakan. Ya, saya juga menganggap agama saya benar. Itu nggak masalah. Nah, itu yang disebut lakum dinukum waliyadin. Kamu jalanin agama kamu, saya ajarin. Tapi nggak usah digabungin. Nah, itu namanya liberal, namanya mencampur adukan agama. Nggak boleh, Pak. Ya nggak boleh. Dari zaman nabi-nabi terdahulu itu rusak ya gara-gara agama itu dicampur-campur. Ya. Jadi dicampur-campur, agama A lagi mengerjakan ibadah, agama B ikut. Nanti giliran agama B melakukan ibadah, agama A ikut. Itu namanya pluralisme, nggak boleh. Ya. Menganggap agama kita masing-masing adalah yang benar wajib. Ya, sekali lagi saya sampaikan, jangan gagal paham. Mereka menganggap agama mereka benar, silakan, itu hak mereka. Agama B mengatakan kami yang paling benar, silakan. Dan itu hak mereka, nggak apa-apa. Emang harus wajib yakin. Nah, kita pun begitu. Kita sebagai orang Islam harus yakin bahwa agama kita paling benar. Nggak boleh ngomong semua agama mah benar, udah. Nah, semua agama benar, nggak boleh. Berarti kita meyakini juga, membenarkan juga apa-apa yang mereka percaya. Kan ada juga istilah kayak gitu, orang-orang pluralisme kan, agama mau benar, cuman yang paling benar Islam. Kan ada istilah kayak gitu. Bahasa kayak gitu benar apa nggak salah? Agama mah semua benar, cuman yang paling benar adalah Islam. Salah, Pak, tetap salah. Tetap salah. Masih ingat yang sebelumnya tuh saya sampaikan. Kalau semua dianggap benar, yang paling benar Islam, berarti semuanya masih benar. Lah ini di dalam kacamata Islam enggak, semuanya salah. Yang benar sendiri Islam. Yang benar sendiri ya Islam. Sama di mata mereka pun begitu. Agama Islam ya salah, agama mereka yang benar. Dan gak apa-apa orang itu doktrin agama kok. Iya sama aja, nggak apa-apa. Nggak boleh kita ngomong semua agama benar, tapi yang paling benar Islam. Ngomong gitu juga salah. Berarti kita menganggap mereka benar. Dan sekarang mereka nyembahnya bukan Allah, nyembahnya berhala, nyembahnya begini begitu. Masa kita bilang benar? Berarti kita menganggap Tuhan mereka juga benar. Sama seperti mereka menganggap kita salah, bertuhankan Allah, ya nggak masalah, udah. Kita menganggap mereka orang kafir, mereka sendiri menganggap kita di agama mereka kita kafir, sama aja. Dan itu makanya dalam doktrin agama nggak bisa dihukumi secara tekstual, apalagi dihukum secara pidana, nggak bisa. Nggak bisa ada orang saya lagi ceramah kayak gini, agama Islam paling benar. Terus ada orang yang agamanya bukan Islam, ngelaporin saya ke polisi bahwa Jelani mengatakan agamanya paling benar, agama Islam. Saya tidak setuju karena agama saya lah yang benar. Diaduin ke polisi bingung. Dan zaman sekarang lagi begitu tuh masalahnya. Saling lapor. Zaman dulu nggak ada, Pak. Zaman Soeharto, zaman Pak Habibie, ya, zaman Pak SBY lah. Baru sekarang aja tahu, kenapa orang seneng banget ngelaporin orang. Padahal ada yang bisa dilaporin, ada yang nggak bisa. Kalau ranahnya umum, iya. Lah sekarang saya lagi nerangin agama nih. Saya nggak nerangin Mas Gianto, misalnya saya nerangin semuanya di sini, Pak Haji Kohar, bahwa agama Islam yang paling benar. Nah ini kan kita lagi ngajarin. Masa saya harus ngomong
bahwa agama kita salah, udah kita terima aja, masa begitu? Coba pikir, kan nggak bisa kan? Pasti yang kita omongin adalah agama kita paling benar. Makanya nggak bisa dipidanakan, urusan agama tuh nggak bisa dipidanakan, nggak bisa. Mau gimana? Contoh, kita bicarain misalnya Nabi Muhammad. Dalam agama kita, Nabi terakhir Nabi Muhammad. Kita harus beriman kepada Nabi Muhammad. Lah ini ada orang agamanya misalnya dia meyakinnya Nabi Musa. Oh salah tuh jalani, lapor dia ke polisi. Bahwa yang benar itu adalah agamanya Nabi Musa. Karena kami beriman pada Nabi Musa. Terus saya ditangkap. Nggak bisa begitu agama. Nah sekarang tuh begitu, diadu kita. Diadu domba. Ya karena itu doktrin agama nggak bisa, Pak. Nggak bisa kita menyalahkan mereka, tapi mereka juga tidak bisa menyalahkan kita. Nah ini kan gara-gara medsos aja. Ya kan gara-gara medsos. Kalau nggak gara medsos maka nggak ada masalah sebetulnya. Sama mereka juga emang dikira di rumah ibadah mereka, di tempat ibadah mereka nggak akan jelek-jelekin kita. Pasti. Sama ngejelek-jelekin kita. Makanya dia nggak berani pakai toa. Iya. Cuman speaker doang aja. Coba aja. Sekali-kali jalan ke rumah ibadah siapa lagi tuh yang bukan Islam. Sama Islam juga dijelekin tuh. Lihat tuh agama Islam. Tuhannya nggak kelihatan. Ngapain gitu? Iya. Jauh ke Mekah. Ngapain jauh-jauh ke Mekah? Ngapain jauh-jauh ke Madinah? Ngabisin duit. Mendingan pergi ke Bali. Lihat semok tuh. Iya. Nah iya sama aja sebetulnya. Tapi kita juga nggak bisa ngaduin dia ke polisi, nggak bisa, Pak. Nggak bisa karena dia lagi bicara di dalam rumah ibadah. Itu doktrin agama. Sama seperti saya doktrin bapak-bapak semua, saya doktrin ini lagi saya doktrin bahwa Tuhan kita adalah Allah, bahwa Nabi kita adalah Nabi Muhammad. Ini lagi doktrin loh. Lagi mensugesti supaya jadi doktrin agama. Kecuali ngomongnya di depan umum. Nah itu lain lagi ceritanya. Kita ngomong nih sama orang non muslim ya kan, orang kafir. Wah agama kamu salah, Tuhan kamu kurang ajar. Nah itu baru kena pasal tuh. Karena bukan sedang ngedoktrin orang ya, karena lagi berdebat. Nah itu baru kena tuh pasal kayak gitu. Bisa bedain ya. Tapi kalau lagi di dalam rumah ibadah nggak bisa. Mereka ngejelekin kita nggak bisa melaporkan mereka karena itu doktrin ibadah mereka, doktrin agama mereka. Begitu pula kita. Dan Nabi Muhammad di agama kesana tuh jelek-jelekin, Pak. Nabi Muhammad tuh anaknya begini, oh dijelekin. Anaknya pengembala begini, oh dijelekin Pak Nabi Muhammad. Tapi kita nggak bisa ngelaporin. Dan emang nggak boleh. Masuk manusia dibeleh. Oh, masuk manusia disembelih segala macam dari Nabi Ismail, wah macam-macam. Tapi memang doktrin agamanya begitu. Dan memang nggak ada bahasan lain. Kalau agama lain tuh nggak ada bahasan lain, Pak. Selain tauhid mereka, teologi kalau bahasa kita. Ya. Mereka bahasa ya udah cuma Tuhan, Nabi, Tuhan, Nabi, Tuhan, Nabi. Makanya nggak mungkin nggak jelekin Islam. Pasti ngejelekin Islam, nggak mungkin nggak. Beda sama kita Islam. Islam itu bahasanya banyak. Coba ngajinya tuh. Kadang-kadang ngaji kayak sekarang nih. Tauhid, ya kan? Tentang Nabi Muhammad, tentang Allah, tentang alam semesta. Ada kalanya nanti kita ngaji fikih. Ganti bahasanya. Sholat, zakat, puasa. Kita nggak ngomongin Tuhan mereka. Kita ngomongin Tuhan mereka kan bersinggungan ketika bahas ini aja, bahas tauhid. Gitu kan ya. Karena kalau bahas tauhid suka nggak suka karena agama itu agama samawi semuanya. Semuanya dari Allah. Sementara mereka menyimpang, kita enggak. Maka ketika kita ngomong suatu penyimpangan, pasti mereka merasa begitu. Tapi kita nggak bahas itu doang masalahnya kan. Kita juga bahas masalah fikih, ya kita bahas masalah akhlak. Bagaimana cara masuk musola, masuk masjid, bertetangga yang baik, jalan-jalan tutup aurat, gitu kan? Di agama mereka ada apa? Nggak ada. Coba pikir ya. Bahas apa? Ya bahas cuma Tuhan. Tuhan kita, Tuhan ini Tuhan harus disembah gini. Udah, nyanyi-nyanyi. Mereka nggak bahas masalah sembahyang. Nggak ada sembahyang. Kalau kita kan bahas fikih karena ada sembahyang. Kita bahas zakat karena ada zakat. Mereka nggak ada. Mereka sedekah ya udah bagi aja, bagi duit doang. Bahas apa coba? Bahas akhlak nggak ada. Orang mereka mirasnya diminum, ya kan? Anjing jadi makan, babi jadi makan. Coba. Kalau kita kan ada akhlaknya. Jangan makan babi, jangan makan anjing. Keluar rumah tutup aurat. Lah mereka mah keluar semok ke semok. Sampai bikin lotot pas gantung gitu. Iya.
Makanya jangan heran kalau sebetulnya kita sendiri kalau mau dibuka Pak, wah dijelekin. Makanya agama lain rumah ibadah nggak ada yang berani pakai toa. Iya, kenapa? Karena di sana itu justru kita dibully. Tapi nggak apa-apa, biarin aja. Kita nggak bisa ngelaporin. Kenapa nggak bisa ngelaporin? Karena itu mereka lakukan di saat kegiatan ibadah mereka. Itu doktrin agama mereka begitu. Sama seperti kita lagi belajar doktrin agama kita bahwa Tuhan kita Allah, bahwa Nabi kita Nabi Muhammad, dan kita harus hakul yakin bahwa agama kita paling benar. Fa'in kila, dan jika dikatakan aqsama, ya, bersumpah Allah subhanahu wa ta'ala bi anna Muhammadan, dengan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu minal mursalina, termasuk golongan rasul, ya. Fa'in kana, maka jika adanya apa hadal qasamu, ya, sumpah ini lil kufari, bagi orang-orang kafir, bi ayusadiku, untuk meyakini, ya, bi anna Muhammadan, bahwasannya sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laminal mursalin, adalah para rasul. Jadi Allah bersumpah bahwa Nabi Muhammad itu adalah rasul yang di atas jalan yang lurus, maksudnya begitu. Tapi orang-orang kafir yang dibilang kayak gitu, fahum la yusaddiqun, mereka tidak mau membenarkan Rasulullah. Wa in kana, dan jika adanya, ya, maksudnya bertujuan, ya, lil muslimina, bagi orang Islam. Kita nih orang-orang Islam, kalau kita dibilangin bahwa Nabi Muhammad itu ala sirati mustaqim, maksudnya apa? Kalau tadi untuk orang-orang kafir, ya. Kalau untuk kita dibilangin, kita dikasih tahu bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul. Beliau adalah termasuk golongan para nabi, para rasul yang membawa sirati mustaqim, ya, yang membawa jalan yang lurus. Maka kita bi ayusadiku, wajib membenarkan, sidik, ya, sidik percaya, benarkan, membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad itu laminal mursalin, adalah golongan para rasul. Fahum, adapun mereka, yusaddiqunahu, yang membenarkan kanjeng Nabi Muhammad, bila qasamin, dengan tanpa sumpah, fama faidatul qasami, maka apakah faedah daripada sumpah itu? Ujibu, maka dijawab, ya, aku menjawab, kata pengarang kitab nih, Syekh Amami Zada, ya, bi anna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu aroda, menghendaki, ayu akidah, untuk menekankan kalamahu, akan kalamnya Allah, lil munkirina, kepada orang-orang yang mungkir. Apa tuh yang munkir? Orang-orang yang ngingkar, ya, mangkir kalau bahasa kita, ya. Fal qasamu, maka adapun sumpah itu naun minat takidi, termasuk bagian daripada taukid. Taukid itu penegasan, ya. Falidalika, maka karena hal tersebutlah aqsamu, bersumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala bihi, dengannya. Dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Yasin wal Qur'an. Wal Qur'an, demi Al-Qur'an. Bil hujjati, untuk hujjah. Maksudnya apa? Dalam agama kita, untuk menguatkan atau taukid, ya, dalam bahasa agama kita bahasa taukid. Itu kalau bisa, ya, menggunakan sumpah untuk penegasan atau penguatan. Tapi kemarin sempat saya singgung, ya, kalau Allah sumpah pakai selain nama Allah boleh, ya, tapi kalau kita nggak boleh, ya. Jadi kalau Allah sumpah dengan atas nama selain zatnya, itu boleh. Makanya ada kalanya Allah bersumpah atas nama zatnya sendiri, tapi ada kalanya Allah bersumpah selain dari Allah. Misalnya wadduha, demi waktu duha. Sumpah itu kalau diterjemahin ke Indonesia artinya demi, ya. Kan kalau kita demi Allah gitu, ya. Nah, kalau Allah sendiri, Allah sering kali bersumpah bukan atas zat Allah, tapi bersumpah atas makhluknya. Misalnya wadduha, ya, demi waktu duha. Was sama iwat thariq, demi langit dan demi gugusan bintang-bintang. Kan banyak tuh. Apalagi? Walaili idza yaghsha, demi malam apabila telah menjelang gelap gulita. Apalagi?
wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duha. Banyak lah ya. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal asri, demi waktu asar. Termasuk di dalamnya Allah bersumpah atas kalamnya sendiri. Wal Qur'an, Yasin wal Qur'an, Yasin atas Nabi Muhammad, wal Qur'an dan atas demi nama Al-Qur'an. Jadi Allah bersumpah bahwa kamu Nabi, innaka laminal mursalin. Kamu ini wahai Muhammad, laminal mursalin, adalah orang yang termasuk golongan Rasul. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, dan kamu berada pada jalan yang lurus, yaitu dinul Islam. Kenapa? Karena Nabi itu bolak-balik dihujat oleh orang kafir, dianggap agamanya salah. Karena Nabi Muhammad itu keluar dari ajaran nenek moyang. Menurut mereka, ya, menurut orang-orang kafir saat itu di kota Mekah, Nabi Muhammad dianggap keluar dari jalur nenek moyang. Padahal kalau kita kembali, nenek moyangnya Nabi Muhammad itu kan siapa? Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim Islam apa kafir? Islam. Berarti agama yang dibawa Nabi Muhammad otomatis agama Islam. Jadi kemarin makanya sempat saya singgung, jangan kita kira zaman dulu itu agamanya beda-beda yang diberi oleh Allah ya. Bukan. Agama dari zaman Nabi Adam, Mbak, sampai Nabi Muhammad semuanya namanya Islam. Nabi Ibrahim bawa apa? Bawa agama Islam. Nabi Musa bawa agama apa? Agama Islam. Nabi Isa bawa agama Islam. Loh, kok ada Majusi, ada Yahudi, ada Nasrani? Kenapa mereka itu ada? Karena mereka menyimpang. Karena mereka menyimpang. Yahudi misalnya, orang Yahudi itu keturunan dari Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub punya anak, ya Nabi Yusuf, termasuk Yahuda. Nah, anaknya Nabi Yakub itu soleh-soleh. Cuman ada yang menyimpang, jadi antaranya Yahuda. Nah, Yahuda ini kemudian melahirkan bangsa Yahudi. Mereka-mereka yang menyimpang dari ajaran Nabi Yakub disebut Yahudi. Nasrani misalnya, Nabi Isa itu punya sekelompok Hawariyun. Ya, nanti di sini ada ceritanya juga. Pengikut setia. Ya, jadi diikutin sama 70 orang setia. Jadi bodyguard, jadi juga utusan Nabi Isa. Nah, mereka-mereka ini selalu menolong Nabi Isa dari orang-orang yang mencoba membunuh Nabi Isa. Karena nabi-nabi terdahulu dibunuh, kan? Dulu saya cerita ya, Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu satu zaman dengan Nabi Isa. Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu satu zaman dengan Nabi Isa. Nabi Yahya itu anaknya Nabi Zakaria. Itu dua-duanya dibunuh, dimutilasi, dipotong-potong. Sama kaum Bani Israel, pengikutnya Yahudi. Jadi orang-orang zaman dulu itu kalau nggak suka dakwah sama seseorang itu pasti dibunuh. Nah, Nabi Isa akhirnya dijaga sama 70 orang Hawariyun. Nah, Nabi Zakaria, Nabi Yahya kabur. Ya, karena takut ya, namanya dibunuh, Nabi juga takut juga. Salah satu yang ditentang oleh Nabi Yahya sama Nabi Zakaria adalah nggak boleh kawin dengan mahram. Jadi waktu itu ada adat, ya, kalau ada anak kandung, raja punya anak kandung, anaknya cakep, udah dikawinin. Agama mana coba yang memperbolehkan itu? Nggak ada. Ya. Kalau ada seorang kakak punya adik cakep, dikawinin. Itu ditentang sama Nabi Yahya, sama Nabi Zakaria, termasuk Nabi Isa. Ya, cuman bagusnya Nabi Isa diselamatin sama 70 orang ini. Nabi Yahya, Nabi Zakaria disakronin ke rumahnya. Orang-orang yang nggak suka dengan fatwa mereka, ya, fatwa beliau nggak boleh kawin dengan mahram, disamperin. Nabi Zakaria baru bangun tidur, langsung dipenggal palanya, disembelih, potong-potong. Nah, kemudian Nabi Yahya juga sama ya, sampai ngumpet di dalam pohon, kemudian dipotong-potong, disembelih. Nabi Isa diselamatkan oleh kaum Hawariyun yang berjumlah 70 orang, yang kemudian dikenal dengan istilah Nasoro. Nasoro itu menolong. Kemudian diubah namanya menjadi Nasrani. Di situ sejarahnya. Nah, ini kan udah sesat semua nih. Yuk, 520 tahun Nabi Isa ya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat dimatiin juga, Pak. Meninggal Nabi Isa. Riwayat lain mengatakan tidak dimeninggalkan tapi diangkat. Ya, tapi riwayat lain mengatakan Nabi Isa dimeninggalkan. Ya, apapun itu memang khilafiyah ya. Itu sampai 500 tahun kemudian baru ada Nabi Muhammad. Lah sekarang waktu belum ada Nabi Muhammad, itu masih ada Nabi Isa. Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, itu umat aja udah sesat.
Ya, bisa kita bayangkan saat itu aja umat udah sesat. Apalagi itu ditinggal nggak ada Nabi 500 tahun, bayangin. Tiba-tiba muncul Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dikata-katain, kamu agamanya salah, nih agama yang benar agama kita. Nah, Nabi Muhammad kan kurang pede orang baru jadi Nabi. Makanya dibikin pede sama Allah, diplot langsung disumpah sama Allah. Inna kalaminal mursalin ala siratim susah. Udah gak usah dengerin orang, kamu tuh orang bener. Jadi Allah sendiri yang harus memplot bersumpah atas nama Al-Quran supaya Nabi Muhammad pede. Dulu sempat saya singgung, orang kalau dipuji sama orang bawahan, Pak, biasa aja gitu. Tapi kalau kita dipuji sama atasan kita, dipuji sama orang yang lebih pintar dari kita pasti senang. Sama kayak gitu. Kita dipuji nih sama orang miskin, wah bapak bayar Pak, kita biasa aja. Tapi kalau yang muji bos kita, juragan kita, wah kamu kerjanya hebat gitu, itu pasti senang kita, bangga. Gitu, sama. Ini Nabi Muhammad dipuji, yang muji Bilal bin Rabah, budak. Sayyidina Abu Bakar, teman main. Ya, tanpa mengecilkan beliau-beliau semua. Tapi Nabi Muhammad kurang pede. Maka kemudian harus dibikin pede. Caranya gimana? Allah sendiri yang muji. Bahwa kamu adalah orang yang terbaik, laminal mursalin. Kamu yang bawa agama yang paling lu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.